Sebelum kita lanjut ke video, mari kita pelajari dulu mengenai apa itu konflik. Dalam organisasi, sering kita mendengar kata manajemen konflik. Apa sih manajemen konflik itu? Manajemen merupakan pengelolaan untuk mengatur sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan konflik adalah proses dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Jadi, manajemen konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik, serta mengurangi risiko dan tidak mengganggu kinerja organisasi. Nah, ketika ada seorang mengalami konflik dengan orang lain, ada satu faktor yang bisa membedakan antara konflik yang merusak atau konflik yang memperkuat hubungan, yaitu sikap. Selanjutnya yaitu ada pengertian konflik. Menurut Narjana, tahun 1994, mengatakan bahwa konflik adalah akibat situasi di mana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Dan menurut Pickering tahun 2001, mengatakan bahwa konflik adalah keadaan perilaku yang bertentangan. Jadi, konflik merupakan situasi yang terjadi ketika ada perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang di antara beberapa orang, kelompok, atau organisasi. Selanjutnya yaitu ada jenis konflik. Dilihat dari fungsinya, jenis konflik dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada functional konflik. Konflik yang fungsional merupakan konflik yang mendukung tujuan kelompok dan memperbaiki kinerja kelompok. Yang kedua yaitu ada dysfunctional konflik. Konflik yang disfungsional merupakan konflik yang merintangi tercapainya tujuan kelompok. Jadi, konflik disfungsional merupakan jenis konflik yang terjadi ketika dua pihak atau lebih mencapai kesepakatan yang tidak menguntungkan semua pihak yang terlibat. Jenis konflik ini dapat menyebabkan kerugian emosional, kesusahan, kerusakan hubungan, dan menciptakan perebutan kekuasaan. Konflik disfungsional ini juga merupakan ketidaksepakatan atau konflik di mana masing-masing pihak menggunakan atau mencoba menggunakan pihak lain untuk mencapai tujuan pribadi mereka sendiri. Konflik disfungsional seringkali merusak dan dapat menyebabkan ketegangan, kemarahan, serta kebencian. Konflik ini terjadi karena adanya salah satu pihak yang tidak melakukan fungsi sebagaimana yang seharusnya, sehingga akan menghambat aktivitas secara keseluruhan. Dengan kata lain, konflik ini akan mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada jenis konflik. Jenis konflik dilihat dari orang yang terlibat di dalamnya, dibagi menjadi 6. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Konflik dalam diri individu merupakan sebagai konflik yang terjadi dalam mental seseorang karena sesuatu hal, seperti pilihan yang berbeda dengan kata hati. Yang kedua ada konflik antar individu. Konflik antar individu terjadi karena perbedaan antara individu dengan individu lain. Hal ini biasanya berupa debat dan perseteruan. Bentuk konflik seperti ini biasanya diawali dengan satu individu yang tidak senang dengan kepribadian individu lain. Yang ketiga ada konflik antara individu dan kelompok. Konflik antara individu dan kelompok terjadi saat seseorang tidak mampu beradaptasi dengan situasi suatu kelompok yang ia masuki. Yang keempat, ada konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik yang ini biasanya terjadi karena perpecahan dalam suatu lingkup organisasi yang sama.
Perbedaan ini bisa terjadi karena pemahaman dan perbedaan cara dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kelima, ada konflik antar organisasi. Konflik ini berupa tindakan yang dilakukan organisasi berefek negatif pada organisasi lain. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ada konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda. Konflik yang ini sama dengan konflik antar individu, tetapi berbeda dengan dasar perilaku organisasinya. Kemudian materi selanjutnya ada penyebab konflik. Penyebab konflik ada 3, yaitu yang pertama komunikasi, yang kedua struktur, dan ketiga pribadi. Penyebab konflik dari komunikasi biasanya terjadi karena informasi yang diterima tidak lengkap, kemudian konflik komunikasi tidak bisa dipahami atau sulit dimengerti, dan atau mungkin bisa jadi terjadi karena gaya individu manajer yang tidak konsisten. Kemudian penyebab konflik yang kedua ada struktur, di mana penyebab konflik ini terjadi karena perebutan kekuasaan atau kepentingan. Selain itu ada kemungkinan terjadi karena persaingan untuk merebutkan sumber daya yang terbatas atau mungkin saling ketergantungan antar kelompok. Kemudian penyebab konflik yang ketiga yaitu pribadi, di mana penyebab konflik ini terjadi karena adanya perbedaan nilai-nilai dan persepsi antar individu. Materi selanjutnya yaitu tipe-tipe situasi konflik. Tipe-tipe situasi konflik terdiri dari 4, yaitu yang pertama konflik vertikal, kedua konflik horizontal, ketiga konflik garis staf, dan keempat konflik peranan. Konflik vertikal biasanya terjadi antara atasan dan bawahan. Kemudian konflik horizontal biasanya terjadi antara sesama karyawan atau kelompok yang berada pada hierarki yang sama. Yang ketiga, konflik garis staf biasanya terjadi antara staf pada bidang tertentu. Dan yang terakhir, konflik peranan biasanya terjadi bila komunikasi antar anggota tidak kompatibel bagi pemegang peranan. Nah, setelah selesai pemaparan materi mengenai konflik, mari kita simak video mengenai konflik disfungsional. Halo, Mbak, bisa ketemu saya sekarang ya? Iya, di ruangan pertemuan ya. Saya tunggu sekarang. Terima kasih. Habis ketemu siapa? Ngapain aja? Oh, saya juga mau kesini soalnya. Ya udah. Yaudah, Permisi ya. Ya, silakan masuk. Permisi, Bu. Permisi, Bu. Ayo, silakan duduk. Jadi gini Bu, kemarin itu kami kedatangan klien dengan kepentingan untuk melakukan perpanjangan sewa kontrak tanah. Kemudian pada sebelumnya itu si klien sudah melakukan sewa kontrak tanah selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu sebesar 23 juta Bu. Nah kemudian si klien itu ingin melakukan perpanjangan kontrak selama 5 tahun. Nah kemudian saya bersama tim itu sudah melakukan perhitungan ulang untuk melakukan sewa kontrak 5 tahun ke depan, dan kami menemukan hasil itu sebesar 50 juta. Kemudian tapi si klien itu mungkin merasa keberatan dengan hasil sekian itu, jadi si klien memutuskan untuk berhenti sebentar untuk tidak melakukan perpanjangan kontrak gitu. Jadi Bu, saya ingin minta pendapat dengan Ibu, strategi yang seperti apa yang harus kami lakukan untuk agar si klien ini setuju dengan hasil kita dengan sebesar 50 juta tersebut, gitu Bu. Mbak, pekerjaan saya tuh banyak ya, nggak cuma ini aja. Tolong ya, tim Mbak tuh buat apa gitu loh. Cuma sewa tanah dengan harga segitu. Harusnya Mbak dengan tim tuh hal yang mudah itu. Saya nggak mau tahu ya. Kerjakan lagi dengan tim Mbak. Dan habis itu ketemu dengan saya. Carakan lagi dengan saya.
Baik Bu, nanti saya bicarakan lagi dengan tim saya. Oke, terima kasih. Segera ya, Mbak. Baik Bu, ditunggu Bu. Oke. Halo Cai, gimana nih? Tadi bos marah-marah karena kita nggak sepakat sama klien yang kemarin. Terus gimana nih? Terus tadi saya juga tanya sama si bos, minta strategi, minta pendapat, gimana enaknya gitu kan. Tapi bos malah marah-marah, nggak mau tahu gitu. Terus gimana enaknya ya? Oh, oke oke. Oh gitu ya, oke oke. Oke oke. Makasih ya, oke bye. Aduh, aku harus ketemu sama Bu Manajer nih, karena harus ngomongin yang kemarin. Oh iya, ke ruang Bu Manajer deh, sekarang dulu. Oh, itu Bu Manajer. Bu. Mohon maaf Bu, kemarin kan kita masih ada pembahasan yang belum selesai, bisa kita bicarakan sekarang. Oh, bahas yang sewa itu ya? Iya, betul Bu. Oh, oke. Ke ruangan saya langsung aja ya? Baik Bu. Oke. Oh ya, gimana kemarin hasilnya, Mbak? Jadi kita kemarin itu sudah ketemu klien kembali Bu, terus akhirnya si klien setuju dengan penawaran kita dan melakukan perpanjangan kontrak. Jadi kemarin itu saya kan bersama teman saya, rekan saya, itu menawarkan harga sewa untuk 5 tahun sebesar 50 juta dan belum termasuk biaya administrasi. Nah dari situ kemudian si klien itu merasa keberatan, jadi akhirnya kami menghitung ulang dan akhirnya setuju dengan harga 50 juta sebesar untuk 5 tahun dengan termasuk biaya administrasi. Jadi begitu Bu. Jadi udah fix ya? Sudah Bu. Oke, diurus ya itu sewanya. Ini nih, kerja yang saya inginkan tuh seperti ini. Sat-set gitu loh. Baik Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu. Saya permisi dulu Bu. Oke. Akhirnya selesai juga urusan sama si bos satu itu.